Kasih banyak atas kesempatannya. Pertama yang kita harus garis bawahi adalah pada hari ini negeri ini sibuk dengan wacana saja gitu. Wacana-wacana dari tokoh-tokoh pejabat yang seharusnya tidak pernah harus membicarakan hal tersebut. Kemarin ada presiden 3 periode ataupun penundaan pemilu. Sekarang ini adalah proporsional tertutup. Seolah-olah negeri ini tidak ada yang harus dibahas lagi. Kemudian kalau kita lihat luasnya memang pada hari ini adalah kedaulatan itu berada di tangan rakyat, bukan di kedaulatan di tangan partai. Jadi ketika dia terpilih, dia itu adalah petugas rakyat, bukan petugas partai. Itu yang harus digarisbawahi oleh kita semuanya. Nah, pada hari ini saya juga menanggapi dari kuasa hukum tadi yang mengatakan bahwasanya sebenarnya tidak ada korelasi antara negara kesatuan dengan profesional tertutup ataupun terbuka lah kalau menurut saya. Nah, kami sebagai generasi Z ataupun generasi milenial ini, kami tidak percaya terhadap sistem pengkaderan di partai itu sendiri. Jadi kami lebih memilih kalau memang orang tersebut adalah benar-benar adalah pilihan kami memilih mereka, bukan memilih partai. Dan kami juga pada hari ini pemimpin-pemimpin muda, terutama yang di daerah yang tidak memiliki uang ataupun tidak memiliki power di sana, mereka bisa berbicara ataupun bisa tampil menjadi wakil kami di DPR ataupun di DPRD ataupun di DPRD. Nah, oleh karena itu, jikalau hanya dipergunakan sistem proporsional tertutup, maka calon-calon potensial orang-orang muda generasi-generasi Z ataupun generasi-generasi milenial yang bisa masuk ke parlemen untuk mempersoalkan suara kami itu tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu kami sangat menyayangkan hal ini. Dan juga kalau hal ini terjadi, maka menurut kami peluang politik uang itu semakin besar, tapi di dalam partai politik itu sendiri. Makanya siapa yang paling banyak uang, dia akan bisa menjadi ketua partai dan bisa jadi dia akan memenangkan pemilu. Dan juga sistem oligarki itu akan semakin terbuka, di mana siapa yang dekat dengan ketua partai ataupun dia jadi ketua partai, dia pasti akan mendapatkan jabatan tersebut. Oleh karena itu sekarang sistem pengkaderan partai itu tidak diperlukan lagi kalau proporsional tertutup, cukup nanti dibayar saja partai politik ataupun cukup saja untuk nantinya masuk menjadi ketua dan segala macamnya. Oleh karena itu pada hari ini sebenarnya ketua KPU itu seharusnya bukan fokus terhadap ini lagi, karena pernyataannya sangat kontroversial. Fokus bagaimana partisipasi pemilih pada 2024 itu sangat tinggi gitu. Kasih. Seharusnya bagaimana treatment untuk menggait suara-suara milenial, treatment untuk menarik suara-suara dari masyarakat yang seharusnya itu yang dilakukan oleh Ketua KPU, bukan mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversial hari ini. Nah, di sini juga harus digarisbawahi sekali lagi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan kedaulatan di tangan rakyat. Oleh karena itu bebas kami dong, bukan soal liberalisasi. Partai seharusnya berlegowo soal itu, bukan kedaulatan partai yang harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu ketika dia terpilih, dia adalah petugas kami, bukan petugas partai gitu. Itu yang harus kita garis bawahi. Terima kasih Yodra.